dia harus mengqadha. Karena sudah diberi waktu panjang tidak dimanfaatkan, malah justru mengakhirkan, yang akhirnya haid datang. Enten nggih? Ada pernah kejadian seperti itu Ibu? Belum ya? Mengulur waktu sampai mendekati waktu sholat berikutnya ternyata haid sebelum sholat. Maka apabila waktunya itu sempit, ya, dia harus mengqadha. Kemudian bagaimana Bu hukum perempuan yang haid kemudian suci, ya, kemudian dia suci di waktu masih ada waktu sholat, misalkan dia haid kemudian di jam 4 dia suci, akhirnya dia mandi, setengah 5 melakukan sholat tentunya. Apakah dia wajib juga untuk menggabungkan dengan duhurnya atau cukup asarnya? Jadi dia sucinya di waktu asar, cukup asar atau digabung dengan duhur? Hah? Waktu asar bisa membawa waktu duhur badan. Kalau ibu menjamak, ada namanya jamak takdim di awal waktu, di waktu duhur. Jamak takhir di waktu asar. Ketika jamak takhir, ibu membawa sholat duhur enggak? Membawa. Boleh enggak? Boleh. Nah ini kalau ketika ibu-ibu suci di waktu asar, kira-kira harus membawa waktu duhur enggak untuk sholatnya? Ya, dibawa ya Bu. Jadi ibu sholat asar dan juga untuk yang duhur, karena masih satu rangkaian. Jadi masih pada waktu apa? Jam sholat. Kecuali nanti ibu sucinya misalkan ya, ibu haid nih, haid subuh dicek masih ada bercaknya. Jam 9 sudah suci, ibu mandi. Maka ketika itu ibu enggak dalam kondisi waktu sholat apapun, gimana? Bukan waktu subuh, bukan zuhur, bukan asar. Kira-kira wajib enggak mengqadha sholat yang sebelumnya? Tidak. Ya, jadi kalau yang dianjurkan untuk mengqadha itu adalah manakala kita suci dalam posisi kondisi waktu sholat. Entah waktu sholat zuhur, asar, maghrib, ya, kemudian isya, demikian. Berarti kalau ibu misalkan suci di waktu isya digabung dengan waktu maghrib, begitu. Yang penting masih dalam waktu sholat, ngerti ya? Kemudian hukum-hukum yang terkait dengan orang haid di dalam puasa, gimana Bu? Boleh nggak orang yang haid berpuasa? Halal atau haram? Haram ya. Wah ini ibu-ibu dikasih kemudahan ya. Kalau pas haid di bulan Ramadan misalkan di siang hari nggak wajib lagi berpuasa ya. Tapi kalau puasa wajib qadha mboten? Ibu meninggalkan 7 hari tidak puasa Ramadan, nanti selesai Ramadan wajib membayar hutang enggak? Wajib. Jadi beda antara sholat dan puasa. Kalau sholat tidak wajib mengqadha, kalau puasa wajib mengqadha. Ngeten nggih, Bu. Ini sesuai dengan waktu yang ditinggalkan. Misalkan ibu di bulan Ramadan meninggalkan 6 hari, maka nanti mengqadha 6 hari begitu. Terus begini Bu, misalkan ibu haid di bulan Ramadan siang hari, wajib enggak? Kemudian ketika haid tersebut, saya ulangi bahasanya, ibu suci dari haid di siang hari bulan Ramadan, misalkan sucinya jam 1 siang, sisa hari wajib menahan enggak? Menahan diri, enggak usah makan minum lagi. Jadi ibu suci di siang hari bulan Ramadan, misalkan jam 1 siang, maka ada jam 1, 2, 3 sampai dengan jam 6 tentunya. Wajib enggak kita atau ibu-ibu ya, karena saya enggak, ibu-ibu itu menahan diri, enggak makan minum lagi? Atau
kan suci Bu, udah suci. Jadi ibu haid, kemudian suci ketika siang hari di bulan Ramadan. Kemudian ibu mandi karena untuk sholat kan, masih jam 1, kan masih ada sisa waktu berapa jam tuh? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, nah, sekitar 3,5 jam ya, atau 4 jam. Nah itu dalam kurun waktu 3,5 atau 4 jam, ibu wajib menahan diri, nggak makan minum, atau boleh makan minum tetap? Hah? Yang ibu amalkan apa selama ini? Menahan diri, ngikut, nggak usah makan minum. Ya, ini khilaf ulama, 2 pendapat. Yang pertama, nahan, nggak usah makan minum lagi. Dalilnya apa? Dalilnya menghormati. Menghormati apa? Bulan, ya bulan yang suci, yang mana di siang hari kan diwajibkan untuk puasa bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Maka dalam rangka menghormati, ulama tersebut berpendapat ojo makan minum sampai waktu buka. Begitu. Tapi pendapat yang lain tidak apa-apa makan minum seperti itu. Ya, jadi tetap boleh seperti itu. Nah, ibu mengamalkan yang tadi karena menghormati yang lain, menghormati bulan suci Ramadan ya nggak apa-apa. Itu yang diyakini seperti itu misalkan. Ya, bukan puasa namanya Bu, nanti mengqadha tetap. Hanya menahan diri sebagai bentuk penghormatan mawon. Iya. Iya, tetap mengqadha, hanya menghormati bulan suci saja. Karena kan lawang suci misalkan kok masih harus menahan, masih harus nggak puasa. Kelihatannya kan seperti apa Bu? Makanya dalam rangka menghormati, menahan diri. Diteruskan saja. Ya, jadi diteruskan sampai nggak usah menahan diri. Itu salah satu pendapat. Tapi pendapat yang lain boleh makan minum tetap meskipun sudah suci. Iya, nah itu tadi ibunya mengamalkan yang tetap menahan dalam rangka menghormati. Tetap mengqadha. Ada yang mungkin sebagian ibu-ibu berpendapat ya wis lah makan minum, karena memang belum berpuasa dari semenjak fajar gitu. Boleh nggak apa-apa, monggo yang diyakini yang mana. Gitu. Tapi meskipun menahan diri tidak makan minum tetap harus mengqadha gitu. Jangan menganggap aku wis puasa setengah hari rasa qadha ya, jangan gitu ya. Karena belum sempurna. Kan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Lah nek wis yang bolong matahari wis benderang kok ya. Iya. Terus bagaimana Bu? Hukum orang yang berpuasa ya dan dia suci sebelum subuh. Jadi orang yang haid dia suci sebelum subuh tapi belum mandi, sah atau tidak puasanya? Sah. Yang lain? Sah ya puasanya. Jadi meskipun dia belum mandi, tapi sebelum subuh sudah berhenti haidnya, dia ketika mau berpuasa sudah sah. Mandinya kapan? Misalkan sudah waktu subuh, gitu. Jadi monggo, jangan sampai kita aduh belum mandi perawi puasa, enggak begitu. Tapi kalau sudah berhenti darahnya, sudah ada tanda-tanda dia tidak ada keluar darah haid lagi, monggo dilanjut untuk berpuasa, tapi mandi dulu kalau mau sholat. Nah, ngeten nggih. Kemudian sekarang hukum orang yang haid yang berkaitan dengan haji dan umroh. Orang yang haid boleh nggak Bu ihram? Ihram itu apa? Untuk nusuk ya, ibadah umroh ataupun haji. Ya. Boleh nggak? Jadi ketika ibu misalkan umroh nih, umroh tiba-tiba sampai di Madinah haid, hari kedua atau ketiga harus mulai
perjalanan ke Mekah untuk ihram kan, untuk nusuk. Dalam keadaan haid boleh nggak? Hah? Ya. Boleh ya Bu. Jadi ibu boleh untuk ihram di situ. Ya. Boleh untuk ihram. Ya yusulil haid al-ihram bil haid wal umrah. Boleh bagi orang yang haid itu ihram dalam haji maupun umrah itu. Kemudian mandi ketika ihram tetap disunahkan bagi orang yang haid. Lalu tawafnya piye? Boleh nggak? Nah, kalau tawafnya nggak boleh. Ya, ihramnya boleh, tawafnya tidak boleh. Lah pripun niku? Lama dong. Ya. Lah misalkan ibu cuma di Mekah 4 hari, baru haid mulai 2 hari yang lalu. Kemungkinan besar selesai haidnya kapan? Wis budal dari Mekah kan otomatis. Lah itu pun belum tawaf. Ya kan? Boleh enggak, Bu? Umrohnya pripun? Biasanya minum obat, Pak. Minum obat penahan haid. Iya. Ya. Biasanya. Itu salah satu solusinya. Jadi MUI itu menganjurkan kalau memang masih subur, masih mengeluarkan darah haid, nek misalkan kok kayak iki prediksi saya akan haid nih sampai Madinah Mekah, maka ibu minum obat pil penahan haid. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Biar ritualnya itu aman, nggak ada uzur. Tapi misalkan nggak minum obat penahan haid, Bu, dilalah kok yo haid di sana. Padahal waktunya cuma berapa hari? Misalkan 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Nggak kena itu pasti. Oh, itu pripun? Ya, maka di sini jumhur ulama tetap nggak boleh tawaf sama sekali. Tapi mazhab Hanafi dan ulama kontemporer zaman sekarang itu membolehkan tawaf ifadah, ya, tawaf yang menjadi rukun. Boleh, tapi karena darurat. Jadi benar-benar ibu sebelum tawaf mandi dulu, dibersihkan, pakai pembalut gitu ya. Karena apa? Waktunya nggak mungkin lagi. Kalau ibu nunggu suci, wis budal ke Indonesia lagi, cuma 4 hari. Ya toh? Nek bertahan di sana ya tinggal travel no. Ya begitu misalkan. Jadi solusinya begitu. Kalau nggak minum obat penahan haid, ibu ngambil mazhab yang membolehkan. Kenapa? Ya karena darurat, gimana lagi? Nek enggak ditinggal pesawat tuh, ditinggal travel. Ya betul. Ya, jadi karena darurat boleh, tapi yaitu mandi dulu, dibersihkan, pakai pembalut tawaf. Begitu. Dalam hal darurat, gitu ya. Kemudian kalau sa'i dan sofa, sa'i ya, sa'i baina sofa wal marwah, boleh enggak? Boleh. Jadi yang ketat itu ketika apa? Tawaf. Karena tawaf itu seperti sholat, Bu. Ya, tawaf itu kedudukannya seperti sholat. Makanya agak ketat sekali dalam hal tersebut. Ya. Terus saya tambahkan tadi argumen ulama yang kalau darurat itu membolehkan, itu sama seperti sholat bagi orang sakit yang sulit untuk membersihkan najisnya. Gimana? Coba orang yang di rumah sakit harus memakai apa? Itu apa? Pampers kadang-kadang pakai apa? Selang. Apa? Kateter ya. Itu kan mesti nempel ada najis. Tapi apa nggak boleh sholat atau meninggalkan sholat? Kan harus sholat tetap. Najis nggak kondisinya? Ada najis ya. Tapi boleh nggak sholat? Boleh. Nah seperti itu. Kurang lebih keadaan orang yang tawaf karena darurat seperti itu. Jadi Islam itu nggak mempersulit umatnya. Ya, jadi monggo. Misalkan memang darurat, tidak masalah. Tapi kalau memang mungkin untuk minum obat penahan haid, ya monggo, seperti itu. Makanya nek masih gadis atau masih ibu-ibu yang masih muda gitu ya, kan belum menopause biasanya kan, masih aktif gitu. Nah itu milih-milih harinya. Ini kira-kira waktu siklus haid enggak gitu, ketika mau umroh gitu. Kalau sa'i antara Safa Marwah tidak apa-apa meskipun haid, karena beda ya.
boleh di situ. Kemudian tawaf wada, tawaf perpisahan, ini juga tidak usah dilakukan ya karena sudah gugur dengan tawaf ifadah. Itu ya. Lalu hukum orang yang haid yang terkait dengan Al-Quran, zikir dan masuk masjid. Ya. Bagaimana hukum orang yang haid, perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran? Boleh buatan ibu? Hah? Membaca itu harus memegang atau tidak? Tidak. Ya toh. Ibu dengan hafalan termasuk membaca enggak? Membaca. Berarti boleh enggak membaca Al-Quran ketika haid? Boleh, ya Bu. Iya, asal tidak memegang mushaf. Kalau memegang mushaf gimana? Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi ibu membaca dengan hafalan atau misalkan, tolong buka ke Al-Quran ke. Saya tak baca dari jauh misalkan. Ya enggak apa-apa. Yang penting ibu jangan membuka. Seperti itu boleh kan orang yang haid. Itu jadi. Yang penting jangan megang mushaf, enggak boleh. Itu jadi bisa dipahami ya sampai sini. Jadi ada perbedaan. Kemudian zikir kepada Allah, boleh enggak? Boleh, jelas, ya. Perbanyak malah justru, ya di situ. Terus al-muqsu fil masjid, dia menetap di dalam masjid, boleh enggak? Boleh tidak, ibu-ibu? Orang yang haid diem menetap di dalam masjid, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, jadi tidak boleh. Orang yang haid itu berdiam diri di dalam masjid. Ini ulama semuanya sepakat. Kecuali darurat itu sebatas keperluannya. Misalkan ada yang butuh diambil di dalam masjid atau memang butuh duduk sekitar 5 menit atau berapa menit ya, itu pun harus menjamin dirinya aman. Aman apa? Darahnya tidak muncrat keluar, tidak keluar. Karena sebagian orang meskipun pakai pembalut karena bersihnya darah haid bocor, gimana? Sampai meruber. Maka ini ulama sepakat tidak membolehkan orang yang haid itu berdiam diri lama di dalam masjid kecuali darurat. Kemudian melewati masjid boleh buatan lewat misalkan terasnya, atau lewat sebatas boleh ya. Kalau lewat boleh, karena kan lewat jarang kemungkinan darahnya ngececer gitu ya. Boleh bagi orang yang haid itu melewati masjid, itu pun harus dengan catatan aman. Aman apa? Dari darahnya muncrat keluar gitu ya. Ini mazhab Syafi'i, Hambali ya, dan sebagian salaf berpendapat seperti itu. Baik, itu Bu terkait hukum haid yang kaitannya dengan Al-Quran, zikir dan berdiam diri di masjid. Sekarang hukum orang yang haid yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Wah, saking lengkapnya Islam Bu, diatur kabeh. Ya. Hukum berhubungan badan ketika haid, boleh atau tidak Bu? Tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Ya, haram bagi seorang yang haid itu untuk melakukan hubungan badan. Ini ijma, kesepakatan. Ya. Lalu bagaimana Bu? Kalau cuma bersenang-senang dengan yang batasannya di bawah pusar atau di atas lutut atau di bawah lutut, boleh enggak? Jadi pasangannya itu suaminya tetap bersenang-senang tapi tidak pada bagian area itu. Ya, bawah pusarnya atau misalkan enggak sampai bawah, boleh enggak? Nah, boleh. Kalau itu boleh. Ya. Lalu bagaimana kalau dia bersenang-senang ya dengan batasan di dalam kainnya, boleh enggak? Artinya memang pada area tersebut ya, pada area tersebut tanpa melakukan penetrasi,
Boleh tidak? Boleh nggak? Jadi nggak sampai masuk. Boleh nggak bersenang-senang dengan suaminya, dengan istrinya yang sedang haid? Ya. Tanpa ada pembatas, nggak ada sarung yang nutupin, nggak ada selimut yang nutupin, ya nggak ada baju. Jadi ya seperti itulah. Ya. Maka di sini dikuatkan boleh, tapi nggak boleh sampai masuk. Kalau masuk haram. Itu jadi. Ini kan kadang-kadang mungkin haidnya pas nggak deres ya, pas udah mau selesai mungkin seperti itu. Lalu gimana hukum orang yang berhubungan badan dengan orang yang haid tapi sudah berhenti darahnya, urung adus, urung mandi wajib? Misalkan ada salah seorang ibu-ibu yang selesai haid belum mandi, suaminya ngajak hubungan, boleh enggak? Sudah nggak keluar darah, apa harus mandi dulu? Iya, harus mandi dulu. Mau sabar, tak adus itu sama suaminya. Ya, saya tak bersuci dulu, sabar dulu. Pokoknya kudu sabar, nggak boleh enggak. Ya, karena nggak boleh, meskipun sudah darahnya tidak keluar, gitu jadi tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh, harus di. Sekarang hukum talak kepada orang yang haid, boleh nggak? Ada perempuan dalam keadaan haid, kemudian suaminya mentalak, boleh nggak? Ya, haram, nggak boleh. Ya, haram, tidak boleh seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Ya. Kemudian, tapi jatuh nggak talaknya, Bu? Jatuh nggak talaknya? Hah? Jatuh. Meskipun haram dilakukan, tapi talaknya jatuh. Ya. Ya suaminya berdosa karena apa? Mentalak dalam keadaan haid. Jatuh tidaknya? Jatuh. Gitu. Tetap. Kemudian hulu. Hulu apa, Bu? Hulu? Pernah mendengar kata hulu? Belum. Hulu. Alhamdulillah, moga-moga di sini tidak ada. Hulu itu gini, Bu. Saya jelaskan dulu. Hulu itu adalah cerai, tapi permintaannya dari pihak perempuan dengan memberikan tebusan kepada suami. Gitu. Jadi istrinya itu udah nggak suka sama suaminya, entah alasan apa. Kadang-kadang mungkin suaminya yang berbuat kasar, suka ngantem kepala gitu ya, KDRT, suka menghina istrinya, lebih-lebih nggak sholat, ya toh. Akhirnya istrinya itu tertekan batinnya. Nah ini nek aku ora taat, rasane nelongso uripe, ngeten nggih. Tapi nek taat, ya begitu, sering KDRT, sering nyakiti, nggak pernah sholat. Wah, maka apa? Akhirnya perempuan itu apa? Meminta cerai dengan memberikan tebusan kepada suaminya. Itu dalam Islam diperbolehkan. Ya, jadi tidak hanya dari pihak laki-laki, perempuan. Tapi kalau perempuan harus memberikan tebusan. Ya, tebusannya bisa benda, bisa uang, seperti itu. Nah, tapi hulu ini harus betul-betul ada uzur syar'i, Bu. Enggak boleh asal, enggak ada alasan tiba-tiba minta cerai, tidak boleh. Harus ada uzur syar'i, yaitu kalau suaminya misalkan tidak sholat, suaminya KDRT, ya, suka mukuli, nggak pernah ngasih nafkah. Istrinya kan kalau di seperti itu kan mesti akan nggak memenuhi kewajiban. Bebuh, saya jamin gitu. Males, ya toh. Alah, ujung ini. Nah, daripada dosa terus menerus, nah dia kalau nggak menaati kewajiban dosa nggak? Dosa juga, wis 2 kali lipat. Akhirnya si istri ya wis lah, daripada terus-terusan ini, akhirnya mengajukan hulu. Nah, hulu itu permintaan cerai dengan memberikan tebusan. Ini pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang perempuan. Ya, jadi istrinya Sabit bin Qais itu pernah melakukan hal tersebut dengan memberikan kebun.
meminta Rasulullah agar menceraikan dia dan suaminya. Wah, mantep tuh saya Bu, kebun Bu. Ya kalau orang sana memang kebunnya luas-luas ya Bu. Gitu. Ya kalau di sini mungkin dengan apa? Emas 1 gram atau 10 gram itu sudah boleh. Gitu. Untuk suaminya. Tebusan. Nah, ini boleh. Tapi syaratnya apa? Suaminya juga gelem. Lah nek ora gelem pripun? Hah? Tetap nelangsa dalam kehidupan rumah tangga? Hah? Pripun, Bu? Hah? Nek betul-betul syariat ada solusinya. Ini saya bukan ngajari ya. Saya bukan ngajari ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu soleha ya, maaf. Soleha. Jadi ini bukan ngajari tapi ilmu ya. Itu dalam syariat ada solusinya juga lah. Gimana kalau si suami itu nggak mau, tetap kekeh kita berkeluarga wae gitu, maka dia boleh mengajukan ke pengadilan dengan alasan syar'i. Misalkan memang betul-betul sering KDRT gitu, nggak pernah nafkahi blas Bu. Jadi kebalik Bu, ibu yang jadi tulang punggung misalkan, ya kan longso tulang rusuk kok jadi tulang punggung, abot ra Bu? Abot ya. Nah itu. Makanya ini bukan ngajari tapi boleh dalam Islam. Tapi nek iso ojo, kecuali memang darurat sekali. Sudah enggak kuat nelongson daripada enggak bisa memenuhi kewajiban. Ngeten nggih. Ke pengadilan nanti hakim itu yang akan memaksa suaminya. Nah itu boleh. Karena pemerintah yang sah itu boleh untuk menceraikan antara kedua suami istri. Gitu ya. Itu kalau memang suaminya kekeh nggak mau, sudah pakai apapun, dikasih tebusan 5 miliar nggak mau, betul kan? Tapi saya kira nggak mungkin nggak mau, laki-laki kok ya. Dikasih 5 miliar. Malah Tinggal lagi ya Bu. Kan banyak uang. Udah ya. Misalkan Bu, karena saking cintanya tapi kurang open gitu ya. Ya. Tapi nek cinta mau nyiksa toh ya. Ya. Itu tapi pilihan terakhir Ibu, bukan ngajari ini. Syariat ada ilmunya seperti itu. Jadi jangan sampai berpendapat mosok nek laki-laki oleh mencerai istrinya lah, istri pipo nek wis disiksa, ndak diberi apa haknya. Nah, ada huluk namanya. Ngeten nggih. Nah, kalau nggak ada udzur syar'i, diancam Bu. Nek tiba-tiba istri itu minta cerai tanpa alasan syar'i, sebab-sebab yang dibenarkan syar'i itu diancam, nggak nyium bau surga. Ya berat juga ya. Harus syar'i alasannya dibenarkan. Seperti tadi itu, kok nggak pernah sholat suaminya, gitu, suka KDRT, nggak nafkahi, wis. Terus mengkonsumsi obat untuk menunda haid, boleh tidak? Haram, mubah? Boleh, mubah ya, boleh. Ibu mau umroh, wah kalau saya sekarang berangkat kemungkinan akan haid, tak tunda deh. Minum obat nanti setelah 10 hari baru haid. Nah boleh obat. Tapi ini kalau aman dari bahaya. Jangan sampai ibu minum obat penunda haid malah jadi penyakit. Enggak boleh yang seperti itu. Jadi ibu harus yakin ketika mengkonsumsi itu aman, sentosa ya Bu, selamat, nggak ada bahaya efek samping apapun. Nah kalau udah minum malah jadi merusak jaringan, ya nggak boleh. Intinya apapun boleh tapi harus tidak membahayakan jiwa, gitu nggih. Ya. Baik. Ada waktu Bu? Masih ya. Baik. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya. Nifas. Nah, nifas apa Bu? Hah? Nifas apa? Ya, darah yang keluar sebelum atau pasca melahirkan, itu ya nifas ya. Iya. Jadi nifas itu secara bahasa artinya darah.
Kenapa? Ini karena terjadi pelepasan darah atau menjadi sebuah sebab kelegaan dari atau kesulitan. Ya, jadi itu nifas secara bahasa. Secara istilah apa? Secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim ya dengan sebab karena dekatnya waktu melahirkan atau setelah terjadinya kelahiran. Ya, jadi saya nggak tahu kalau sebelum lahiran ada darah keluar. Ada ya? Pendarahan atau memang darah biasa, darah nifas itu namanya. Bukan apa ketuban itu ya. Ya. Jadi itu termasuk darah nifas. Baik yang keluar sebelum kelahiran ataupun sesudah. Kemudian berikutnya, kalau darahnya itu, atau maaf saya ringkas karena tadi sudah saya gabung. Jadi intinya darah nifas itu keluarnya bisa sebelum lahiran, bareng sama lahiran atau setelah lahiran. Itu tetap namanya satu paket apa? Nifas. Itu ya. Kemudian kapan dihitung awal kali nifas? Kalau dia melahirkan kembar. Jadi misalnya ada perempuan itu lahirnya kembar. Mulai dari lahiran anak pertama atau pripun Bu? Jadi kan kalau nifas ada waktu awal, ada waktu akhirnya, ngeten nggih. Nah, ini kalau dia kok lahirnya kembar. Ini dimulai nifasnya kapan? Sejak lahiran anak pertama ya sampai yang kedua, kan ada waktu jeda. Ya, jadi apakah dihitung dari anak pertama lahir itu awal nifas, kemudian berakhirnya pun dengan waktu si anak pertama lagi, atau berakhirnya dengan anak yang kedua? Iya, jadi di sini ada hilaf. Ya, yang pertama adalah awal nifas dan akhir nifas itu sejak kelahiran anak yang pertama, hitungannya dari situ. Kalau kembar, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, hitungan nifas dimulai dari lahirnya anak pertama, akhir nifas ya dihitung dari kelahiran anak yang kedua. Begitu. Kan beda ya batasnya, seperti itu. Karena waktunya kan berbeda, Bu. Iya, bentar. Tapi ada nggak orang yang kelahiran itu kembar tapi bisa jeda sehari? Pernah dapat belum? Nggak pernah. Belum pernah dengar ya? Sebentar ya. Kemudian SSR langsung baru ya, Bu. Iya. Tapi mungkin ada keadaan seperti itu. Tapi nek memang seperti itu ya kita ngambil pendapat kedua. Jadi tetap apa? Yang lahir pertama kita mulai nifasnya ibu-ibu ya. Terus anak kedua sebagai batas akhir dari nifas. Kemudian berapa waktu paling banyak perempuan itu nifas harinya? Berapa, Bu? Masya Allah 40 hari. Jadi batas maksimalnya 40 hari. Nek wis 40 tidak dianggap nifas. Itu nggih. Ya, terus berikutnya. Nek waktu paling minim nifas. Ada batasannya, Bu? 1 hari, 2 hari, ada enggak? Tidak ada. Ya, untuk nifas batasan paling minimalnya tidak ada batasan sama sekali. Kemudian untuk nifas itu mirip dengan hukum haid. Apa hukumnya? Ya. Ini memang perbedaannya mungkin nek pas nifas waktu bulan Ramadan, gitu Bu. Kan tidak bisa puasa, betul enggak? Pun sebulan.
Nah itu. Ya, full sebulan. Gimana Bu? Kodok nggak Bu? Hah? Kodok enggak? Kodok, belum kodok. Lahiran meneh tahun depan. Ada nggak pernah mendapati nggak Bu? Hah? Biasanya itu 3 tahun 2 itu udah tetap. Tapi ada Bu. Ada. Ya toh, bahkan 3 tahun berturut-turut ternyata setiap bulan Ramadan itu dia nggak bisa puasa, melahirkan terus. Beli ngotot lumayan ya Bu. Kepiye itu solusinya? Itu modelnya gimana ya? Contohnya gimana? Nah ini syariat ada ini juga ada solusi ya. Jadi kan di dalam agama kita tidak membebankan di luar kemampuannya, ya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang kadang-kadang nanti bisa menjadi apa keringanan untuk kita di situ. Nah, nek sepanjang tahun ngapunten harus apa? Lahiran terus, kapan nih moto gitu. Tapi nek mazhab yang populer dia harus apa? Mengkodok tetap meskipun berturut-turut. Ya, harus. Tapi mungkin jarang kasus seperti itu. Gimana? Di sini ada enggak? Pernah berturut-turut? Atau bahkan ibu pernah enggak lahiran pas Ramadan? Atau menyusui? Hah? Menyusui? Ada? Sebulan full, nggak puasa. Ngotot mboten Bu? Pot setan sampai sekarang? Hah? Puasa? Tetap puasa? Masya Allah. Iya. Nah, kadang-kadang kasus paling banyak masalah justru apa? Kasus paling banyak itu yang menyusui biasanya. Nah ini untuk solusi mungkin ngitung. Nah ini yang masih muda-muda, yang mungkin masih hamil. Nek kira-kira itu lahirannya pas Ramadan, kira-kira ngitungin jangan sampai lahirannya pas Ramadan. Sehingga apa? Ketika melakukan seperti itu, nek iso ya mundur sih, gitu. Jadi iya kan bisa dihitung toh. Artinya ditahan dulu. Kan boleh nggak dijadikan dulu, nunggu. Ya kan kita usaha aja ikhtiar. Iya. Tapi nek misalkan wis terlanjur ya dihukum gitu. Artinya kan ada ikhtiar. Boleh kan nggak dijadikan ini itu nek saiki gawe ngapunten. Iki kemungkinan dihitung 9 bulan pas bulan Ramadan. Nah, maka dimundurkan sebulan saja. Jadi pas waktu itu diusahakan jangan sampai jadi. Ya. Itu yang harus usaha ya laki-laki. Ya berarti dibicarakan dengan kami. Men nggak ngepasi, ya. Nek ngepasi kadang-kadang abot ya Bu. Ya, mengkodok seperti itu abot. Nah iso dikompromikan sama suami ya enak nanti. Misalkan ngapunten, kan boleh ya, boleh. Ini saya singgung. Jadi dalam hidup berumah tangga boleh nggak seorang suami itu tidak menjadikan? Artinya apa? Kalau zaman Rasulullah itu dikeluarkan di luar. Ya namanya azab. Jadi ngapunten, ketika berhubungan badan dengan istrinya, si suami ketika mau keluar ditarik belakarnya, ya, terus ditumpahkan di luar, nggak di dalam. Tujuannya apa? Biar nggak hamil. Nah itu sahabat ternyata melakukan hal tersebut untuk KB alaminya, sehingga apa? Di situ pada saat zaman Rasulullah itu kan Al-Quran masih turun, ya betul, Bang Rasulullah masih hidup, tapi ternyata Al-Quran tidak pernah ada apa yang melarang di situ. Maka dari situ para ulama itu apa? Membolehkan. Ada yang membolehkan untuk apa? KB, ya, dengan syarat KB-nya tidak permanen. Nah, kalau hasil permanen betul.
Boten ya, karena alami. Nek KB ini permanen ya nggak boleh, haram. Jadi KB itu diperbolehkan tapi syaratnya tidak permanen. Ngeten nggih? Dengan dalil tadi. Jadi sahabat pernah melakukan KB alami. Tapi nek permanen nggak boleh sama sekali, kecuali harus. Karena apa? Karena penyakit. Misalkan ada penyakit rahim, rahimnya harus diangkat, atau kalau dia sampai hamil bakal membahayakan si ibunya, maka itu boleh dia KB permanen, itu baru dibolehkan. Lanjut. Hah? Harus berlanjutkan di permanen, tapi kan belum tahu ini gimana, Pak. Ya nggak apa-apa sudah. Nggak apa-apa. Walaupun itu bentuknya kapsul haram juga ya. Nek kapsul kan nggak permanen, boleh. Jadi yang diperbolehkan itu yang nggak permanen. Kapsul spiral, steril, Nggak apa-apa. Yang penting bukan permanen bu. Yang nggak boleh yang permanen. Nek wis terlanjur pipun ya wis. Wong wis terlanjur pipun. Iya. Masuk kalau mengembalikan kan nggak bisa bu. Iya. IUD itu lah berarti nggak boleh ya, IUD itu ya. Kalau permanen, jadi tinjuannya yang menyebabkan dia terhalang dari apa, kehamilan permanen, steril atau apa istilahnya ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kalau yang nggak permanen diperbolehkan. Kayak vasektomi misalkan, ya laki-laki mau jangan seperti itu ya. Kalau sampai permanen tidak boleh. Intinya yang nggak permanen itu diperbolehkan. Diperbolehkan permanen manakala apa? Ya bisa membuat perempuan itu, istrinya itu bahaya. Gitu ya. Nah, kembali ke tadi. Dalam bab azal atau KB alami itu ulama ada berbeda pendapat. Yang pertama itu makruh hukumnya. Makruh artinya nggak sampai haram ya. Yang apa? Yang KB alami. Artinya tidak permanen. Pertama makruh. Dibolehkan pada saat apa? Uzur. Diperbolehkan untuk menjarangkan apa? Kelahiran misalkan dan selainnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua itu membolehkan Malikiyah. Boleh KB alami yang tidak sampai permanen. Pendapat ketiga ini yang tidak membolehkan sama sekali, pendapat Hambali. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita mengambil pendapat yang pertama ya. Jadi kalau memang tidak ada